Selamat malam Aumania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Apa kabar penonton? Masih di sini aja. Dari kemarin yang saya tanyain itu aja ya. Oke, langsung aja kita mulai. Inilah Midnight Live. Berita malam ini datang dari aksi pemotor jalanan yang beberapa hari lalu viral di media sosial. Bukan karena habis bagi-bagi takjil atau balapan liar, tapi karena ngamuk dan main pukul gara-gara habis ditegur nggak boleh ngerokok pas lagi berkendara. Ditegur marah, didemin malah membahayakan orang lain. Pengendara kayak gini enaknya disuruh ngerokok pakai knalpot brong. Asapnya banyak tuh. Jadi ceritanya begini ceritanya. Beberapa hari lalu pemilik akun Instagram minta disundut sedang mengendarai motornya di jalan raya. Kebetulan dia bertemu seorang pengendara motor yang asik merokok di kendaraannya. Tanpa basa-basi dia lantas menegur dan meminta pengendara itu mematikan rokoknya. Wajar karena asap, abu hingga bara rokok tersebut bisa membuat mata perih, berair, bahkan hingga infeksi yang berujung pada kebutaan. Namun teguran yang disampaikan justru membuat emosi perokok naik tinggi. Keduanya langsung terlibat adu mulut di pinggir jalan raya. Karena kalau adu lari di pinggir lapangan itu Vinicius Junior. Borong 2 gol semalam lawan City. Nah, kita lanjut lagi. Ketika perdebatan mulai ramai, banyak warga dan pengendara lain yang mengerubungi, termasuk seorang driver ojol. Sambil asik menghisap rokok, driver ojol ini justru ikut-ikutan ngebelain pengendara motor yang merokok tadi. Kan kita jadi bertinyi-tinyi, bertanya-tanya. Driver ojol ini siapa ya? Kok tiba-tiba membela pengendara yang salah? Jangan-jangan dia brand ambasador rokok yang tadi ya. Rokok yang dihisap pengendara. Parahnya lagi driver ojol ini sempat melakukan pengerusakan dan pemukulan terhadap pemilik akun Instagram minta disundut. Bulan puasa main asal pukul aja. Mending pukul beduk lebih bermanfaat ya. Buat malam takbiran nanti. Pihak perusahaan tempat driver ojol tersebut bekerja sampai saat ini masih melakukan pengusutan secara tuntas. Identitasnya lagi dicari untuk dimintai keterangan. Sanksi tegas berupa peringatan dan pemutusan kemitraan akan diberikan apabila driver ojol itu dinyatakan bersalah. Ya buru-buru minta maaf aja deh mas kalau emang salah. Biar kayak karyawan dapur kemarin tuh yang viral gara-gara rame-rame joget ngatain rakyat jelata. Uye. Kasus pengendara motor yang santai merokok saat berkendara sebenarnya sudah sering terjadi dan perlahan-lahan berubah menjadi kebiasaan di jalanan. Para perokok ini dengan arogan menyulap jalan raya menjadi ruang pribadi untuk bebas merokok dan buang abu atau bara rokok sembarangan. Tidak peduli perbuatannya mengganggu pandangan dan konsentrasi pengendara lain. Hingga akhirnya perilaku yang salah akan terasa normal dan yang merasa terganggu justru disuruh memaklumi. Menurut pakar keselamatan berkendara dan training safety defensive consultant SDCI, Sony Susmana, salah satu alasan pemotor yang merokok tidak terima ketika ditegur di jalan raya karena merasa tanggung dan ingin menuntaskan rokoknya sampai benar-benar habis. Jadi kalau rokoknya dimatiin, itu kemungkinan rasanya berubah karena udah terkena angin. Atau si perokok merasa sayang sama rokoknya kalau dibuang. Sayang kok sama rokok. Sayang tuh sama keluarga, orang tua. Sayang sama pacar yang mau dinikahin. Atau jangan-jangan ditinggal nikah. Jangan terlalu sayang sama benda mati. Itu namanya saset ya. Sesat ya. Jangan serius-serius amat lah ya. Sony juga menegaskan kalau pengemudi kendaraan di Indonesia kebanyakan masih sumbu pendek. Kayak petasan jangwe tahu nggak? Tinggal senggol dikit langsung duar emosinya.
Egonya tinggi kayak harga sembako yang naik pas mau lebaran. Jadinya mereka sulit buat diberi nasihat. Jangankan diminta berhenti, ditegur aja bisa langsung meledak. Pengalaman serupa pernah dialami seorang pria berinisial MAM pada Januari 2026 kemarin di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Saat hendak pulang ke rumahnya, MAM melihat pemotor berinisial JA merokok hingga abunya mengenai tubuhnya. Merasa terganggu, korban langsung menegur pelaku. Bukannya sadar, pelaku justru emosi dan menusukkan obeng yang kebetulan dibawanya ke punggung korban. Bang Jago. Akibat perbuatannya, pelaku ditahan polisi dan terancam pidana penjara paling lama 5 tahun. Dan seperti biasa, kalau udah kejadian baru bilang menyesal. Makanya kalau mau jalan-jalan naik motor jangan cuma kelengkapan surat-surat aja yang dibawa. Akal sehat juga dibawa. Merokok saat berkendara tanpa disadari juga bisa memicu kecelakaan lalu lintas. Sebab pemotor tidak akan maksimal saat mengendalikan kendaraannya. Fokus pengendara bisa menjadi berkurang. Bayangin aja, tangan yang satu pegang gas. Tangan yang lain justru pegang rokok. Kaki pegang kopi. Susah ya. Kacaunya lagi kalau tiba-tiba ngerem mendadak atau mau nyalip. Motornya goyang, rokoknya masih di tangan, gak mau dibuang. Mark Marquez kalau lihat begini, minder ya. Merokok sambil berkendara memang bisa diberikan sanksi oleh polisi. Biasanya pasal yang digunakan adalah 283 pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Inti dari aturan ini bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Artinya tidak mengganggu perhatian dan konsentrasi pengendara lain. Salah satunya merokok ketika sedang berkendara, ancaman hukumannya nggak main-main. Pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. 750.000 habis berapa slop tuh? Ya. Slop sendal. Cuma jujur aja, penerapan aturan ini menurut founder Jakarta Defensive Driving Consulting JDDC Jusri Pulubuhu dirasakan kurang komprehensif dan tidak memberikan efek jera. Pasalnya makin sering ditemukan pengendara yang cuek bebek merokok ketika sedang berkendara. Pengendara lain pada akhirnya merasa pasrah dan memilih tutup mata karena tidak mau terlibat konflik dengan perokok tersebut. Akibatnya perilaku ini menjadi kebiasaan yang lambat laun makin menjamur di jalan raya. Menurut Jusri seharusnya ada sanksi lebih tegas lagi yang diberikan agar pengendara kapok dan tidak lagi merokok ketika sedang berkendara. Sebelumnya sanksi yang tercantum dalam pasal 283 terkait pengemudi yang berkendara sambil merokok telah diajukan uji materi oleh Syahwardi ke Mahkamah Konstitusi. Salah satu poin permintaannya sanksi tambahan berupa kerja sosial pembersihan jalan raya atau pencabutan SIM untuk jangka waktu tertentu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas resiko bahaya yang ditimbulkan. Namun sayang beribu sayang, gugatan tersebut kandas karena tidak dilengkapi dengan alat bukti. Akhirnya kita sekarang menjadi paham di jalan raya itu yang harusnya dijaga bukan api rokoknya, tapi juga logika dan akal sehatnya. Kalau masih mau merokok sambil berkendara siap-siap aja. Bukan cuma abunya yang terbang, tapi masa depan juga ikut melayang. Kalau mau merokok menepi dulu, matikan mesin, baru lanjut ngopi. Baru lanjut jalan lagi, rokoknya dibuang. Karena yang harusnya kita kejar di jalan itu bukan nikmatnya rokok, tapi keselamatan di jalan sampai tujuan. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Kami akan hadir dengan sejumlah informasi lain hari ini ya. Banyak sekali informasinya termasuk pantauan arus mudik. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.